Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 33 Padang, dan seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 33 Padang yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata. Dan seterusnya salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana akan kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada hari ini, sehingga kami bisa menampilkan diseminasi aksi nyata kami untuk 1 jam ke depan. Oke, diseminasi aksi nyata yaitu budaya positif. Dan perkenalkan, saya Evi Agustin MPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 33 Padang. Latar belakang dari diseminasi ini adalah seorang guru memiliki tugas mendidik, membimbing sekaligus mengajar murid-murid di sekolah. Agar proses pembelajaran berjalan dengan nyaman dan menyenangkan, maka budaya positif harus diterapkan baik di kelas maupun di sekolah. Jadi untuk mengimplementasikan budaya positif diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol dan penerapan disiplin positif melalui kesepakatan kelas yang merupakan awal terwujudnya profil pelajar Pancasila. Tujuan kegiatan ini adalah membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif, lalu menyusun kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, dan terakhir menumbuhkan inovasi intrinsik murid untuk disiplin diri sesuai kesepakatan kelas. Dan tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Murid memiliki motivasi intrinsik dalam membangun disiplin dirinya. Dan terakhir, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan yaitu pertama sekali meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendiseminasikan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah ini. Lalu mengumpulkan Bapak Ibu guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Berkolaborasi dengan wali kelas, kesiswaan BK untuk memperkeyakinan kelas masing-masing, lalu mengidentifikasi budaya positif yang akan dikembangkan di kelas berdasarkan pendapat siswa, melakukan survei tentang ide-ide murid dalam mencapai kelas impian yang mereka impikan, mengambil kesimpulan dan ide-ide murid, mengubah kelas disesuaikan dengan ide-ide tersebut menjadi kesepakatan kelas. Wali kelas atau guru bersama murid menandatangani kontrak kesepakatan. Lalu pelaksanaan tindakan dan evaluasi dan refleksi. Dalam diseminasi ini saya akan memberikan materi tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang ini pembelajaran kita mengarah ke profil pelajar Pancasila yang memiliki 7 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, belajar kritis, bernalar kritis, dan kreatif. Walaupun kurikulum yang kita terapkan masih kurikulum 13, tapi arah pembentukan profil pelajar Pancasila sudah mulai kita masukkan dari sekarang. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa di sini kata ketidaknyamanan? Biasanya kita untuk menerapkan disiplin itu akan memberikan suatu hukuman kalau seandainya siswa kita tidak menjalankan disiplin tersebut atau indisipliner. Jadi di sini berdasarkan teori Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin yang artinya murid. Jadi disiplin itu adalah pelakunya dan disiplin adalah kata kerjanya untuk menjadi. Jadi di sini murid untuk menjadi seorang murid harus paham betul mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Contohnya, kalau mereka ingin belajar tentang bahasa Inggris, di sini kita akan memaparkan tujuan pembelajaran pada hal itu. Jadi, sehingga murid ini akan memiliki motivasi intrinsik dengan tujuan mereka akan paham tentang pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya pada hari itu tujuannya adalah memahami subjek. Jadi anak di sini akan mempunyai motivasi, mereka ingin mengenal subjek-subjek yang ada di dalam bahasa Inggris. Jadi ada motivasi intrinsik yang mereka keluarkan ketika sedang belajar tanpa ada paksaan yang merupakan sebuah motivasi ekstrinsik. Lalu di sini kita jelaskan lagi tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah suatu sistem yang tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Jadi kalau seandainya murid tidak takut, maka semua peraturan itu tidak akan berjalan. Semuanya akan mendapatkan hukuman. Lalu mereka akan hukuman tersebut mendorong menyalahkan diri dari pelaku yang melanggar aturan tersebut. Lalu di sini kenapa hukuman ini bisa membuat anak kita belajar untuk menyembunyikan kesalahannya? Kenapa mereka mencoba menyembunyikan kesalahan? Karena mereka akan takut akan hukuman kalau mereka melanggar sebuah peraturan. Lalu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi mencoba, kenapa dikatakan penguatan negatif di sini? Kadang anak ini tidak merasa jera dengan hukuman yang diberikan. Nanti mereka melanggar peraturan, ini yang akan mereka dapatkan lagi. Yang kelima yaitu hukuman hanya dibuat oleh guru. Jadi tanpa ada kesepakatan kepada siswanya. Konsekuensi, kalau konsekuensi di sini itu sudah mulai ada kesepakatan dengan siswa. Jadi di sini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ini mendorong kepatuhan siswa. Anak juga belajar taat peraturan karena di sini dia dipilih belajar memilih hukuman apa yang akan mereka terima dan dibuat oleh guru dan murid. Lalu konsekuensi juga mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Lalu bagaimana dengan restitusi? Di sini lebih peningkatan. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Nanti kita akan lihat bagaimana restitusi itu sendiri. Mendorong disiplin positif. Anak belajar memecahkan masalahnya dan dibuat peraturan tersebut oleh murid. Dan anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ada beberapa tindakan guru. Mari kita bahas apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Kita simpan dulu ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Hukumannya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman juga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman di sini konsekuensi itu yaitu di sini anak mendapatkan memperoleh efek jerahnya. Tapi kalau hukuman itu dibuat oleh guru, kalau konsekuensi ini ada korelasinya dengan tugas. Misalnya kalau yang pertama yang tadi lari mengirim lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini bisa kita korelasikan kepada pelajaran olahraga PJOK. Jadi ini bisa kita ambil sebagai konsekuensi di sini karena ada hubungannya dengan pembelajaran. Tapi kalau seandainya dia terlambat lalu mereka disuruh berdiri di depan kelas, itu merupakan hukuman karena tidak ada korelasinya dengan pembelajaran. Oke, yang kelima yaitu berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, hukuman zaman O ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. 10 menit. Oke, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana Pak Pau? Oke, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Coba kita lihat ya jawaban selanjutnya. Oke. Nah, jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu merupakan konsekuensi. Karena ada pengaruhnya di dalam pembelajaran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini hukuman. Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ini konsekuensi. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, ini merupakan hukuman. Jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman, itu merupakan hukuman. Oke, next, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini merupakan hukuman. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu merupakan hukuman. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini merupakan konsekuensi. Lalu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit, itu merupakan konsekuensi. Dan duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan, itu merupakan konsekuensi. Lalu terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran, itu merupakan konsekuensi. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu merupakan konsekuensi juga. Dan terakhir membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya, ini merupakan hukuman. Jadi di sini sudah nampak ya Bapak Ibu beda hukuman dan konsekuensi.
Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Dalam Hussein menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kayak seperti tadi, kita berusaha untuk datang tidak terlambat karena ada hukumannya dari Bapak Kepala Sekolah. Katanya tadi menandatangani surat pembinaan. Itu merupakan motivasi dari perilaku manusia. Karena hal tersebut kita termotivasi untuk datang lebih cepat. Nah, yang kedua, ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siapa yang datang cepat nanti akan diberikan sertifikat guru yang disiplin. Nah, jadi itu kita memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu karena adanya imbalan dan penghargaan. Lalu bagaimana dengan yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, saya datang pagi ini tidak terlambat bukan karena menginginkan penghargaan dari kepala sekolah, atau bukan karena takut untuk menandatangani surat pembinaan dari kepala sekolah, tapi karena memang saya ingin datang cepat untuk menunjukkan dan menghargai diri saya. Nah, itu motivasi yang ketiga. Tinggal tekan tombol Kang Masih. Ya. Jadi udah betul. Nah, lalu kita lihat dihukum oleh penghargaan, teori Alfikon. Apa itu maknanya dihukum oleh penghargaan? Yang pertama, saat kita seringkali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka lebih memilih untuk tidak akan melakukannya. Jadi di sini maknanya kalau kita sedang belajar di dalam kelas, lalu kita menjelaskan sebuah materi, lalu kita menjanjikan, Ibu, siapa yang mempunyai nilai tinggi, siapa yang memperoleh nilai tinggi pada hari ini, maka akan Ibu berikan hadiah ini, misalnya hadiah ini. Jadi di sini kita sedang beranggapan bahwa anak-anak kita tidak mampu untuk mengerjakan tugas yang kita berikan, atau kita beranggapan mereka tidak akan mau untuk melakukannya. Nah, di situ jadi nilai penghargaan di sini tidak selalu positif ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Alfikon dalam Punish by Rewards 1993, wawancara AICD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi apa itu penghargaan dalam pembelajaran? Yaitu proses pembelajarannya itu yang merupakan penghargaan. Nah, 3 teori Alfikon terhadap penghargaan. Yang pertama yaitu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi di sini dia berpengaruh. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau seandainya kita memberikan penghargaan itu terus-menerus, jadi mereka tidak punya motivasi. Motivasi mereka yaitu hanya ingin mendapatkan penghargaan yang sudah kita janjikan dan terbiasa kita lakukan. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi,
kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi dengan kebiasaan penghargaan itu kita tidak akan menyadari kalau kita melakukan tindakan yang baik dan besoknya tidak akan mengulangi tindakan yang baik itu lagi, tapi bergantung kepada penghargaan yang akan diterima. Foto-foto sini. Yang kedua yaitu penghargaan tidak efektif. Jadi suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang terakhir yaitu orang yang berusaha berhenti merokok, contohnya, atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Jadi kalau misalnya mereka diberikan penghargaan dalam satu tindakan, itu biasanya mereka tidak berhasil karena berawal dari persepsi kita tadi, memberikan penghargaan karena mereka tidak akan melakukan atau mereka tidak akan berhasil melakukannya. Yang ketiga itu penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Betul tidak? Orang yang kita lihat mendapatkan penghargaan, bagaimana perasaan kita ketika mereka menerima penghargaan tersebut? Ada rasa tidak enak juga ya? Oke, ada rasa tidak enak ya ketika kita melihat orang menerima penghargaan. Lalu kita melihat di sampingnya, mungkin itu aja dapat penghargaan, aja lebih dari itu. Pasti akan ada kayak gitu. Ada rasa iri di sana. Oke, yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Jadi kalau seandainya guru sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan di sini motivasi dari murid tersebut karena untuk menyenangkan gurunya. Jadi terbalik jadinya, karena kita ingin menyenangkan murid, kita memberikan penghargaan, malah asumsi dari murid tersebut mereka menyenangkan kita. Lalu mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Yang ketiga adalah penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi mereka akan bersaing untuk mendapatkan penghargaan itu. Betul, saya lebih baik, saya akan menerima penghargaan ini, saya akan menerima hadiah ini di dalam kelas saja. Yang ketiga, mereka yang mencoba percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi kalau yang tidak pernah mendapatkan penghargaan, mereka tidak akan punya motivasi lagi mengikuti pembelajaran kita kalau dikasihkan di dalam kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kita di sini lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu penguasaan. Yang pertama sekali yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya ada bertahan hidup karena kesehatan, rumah, dan makanan. Itu adalah untuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini adalah kebutuhan manusia yang ada hubungannya dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Lalu kebebasan, yaitu kebutuhan guru untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini mereka bebas untuk menentukan arah hidupnya mau jadi apa. Yang keempat yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dia akui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain
bermain dan tertawa. Hal ini banyak kita temukan di dalam pembelajaran di dalam kelas ya Bapak Ibu. Jadi setiap anak itu dalam melakukan tindakan mereka bergantung kepada kebutuhan dasar mereka. Ada yang karena kesenangan, mereka tidak mau melaksanakan tugas. Ada yang karena ingin bebas, juga tidak mau melaksanakan tugasnya. Ada yang ingin penguasaan, ingin memperoleh prestasi, mereka akan lebih aktif lagi. Jadi segala tindakan siswa kita di dalam kelas itu berdasarkan kebutuhan apa yang sedang mereka inginkan. Contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Kita lihat ya Bapak Ibu ya, kita analisa sebentar. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan? Lalu menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kita cek dari awal ya Bapak Ibu, dari kebutuhan dasar manusia. Kalau kita sebagai Ibu Ambar, seharusnya kita mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut. Jadi tidak langsung memarahinya, kita cari tahu apa alasan Doni melakukan meminta bekal makan siang teman-temannya. Lalu apa setelah itu? Ketika seorang murid melakukan sebuah makna apa yang kita ambil di sini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan hal itu, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang tidak dimiliki oleh Doni? Kita lihat yang pertama. Tadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tadi Doni mengambil makanan dari temannya. Lalu kita tanya, Doni, kenapa kamu mengambil makanan teman-teman? Tidak ada, Bu. Saya hanya ingin mengambil makanan teman saja. Di sini kita lihat jawaban Doni hanya ingin mengambil makanan saja. Bisa kita telaah lebih lanjut. Di sini Doni menginginkan rasa kasih sayang dan rasa diterima di dalam kelasnya. Mungkin dia kurang perhatian, jadi dia bersikap melakukan kesalahan dengan mengambil makanan dari temannya. Sehingga nanti si Doni ini akan kita tanya, kita proses, dan itu merupakan kebutuhan kasih sayang. Jadi dengan ditanya tersebut ada kebutuhan dasar yang terpenuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar akan kesenangan. Nah, kesenangan bisa jadi di sini, Doni, kenapa kamu mengambil makanan teman-temanmu? Oh, tidak ada, Bu, saya mengambilnya karena saya senang melihat teman-teman saya marah. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar kesenangan yang belum terpenuhi kepada Doni. Lalu bagaimana dengan kebutuhan kebebasan? Untuk kebebasan mungkin orang tua si Doni hanya membekali si Doni dengan mie goreng saja setiap hari. Mungkin di sini dia merasa bosan dengan mie goreng, makanya dia mengambil sarapan bekal dari teman-temannya untuk bebas memakan menu apa setiap harinya, bukan mie goreng saja. Oke. Lalu bertahan hidup. Mungkin di sini Doni bisa jadi tidak pernah dibawakan bekal oleh ibunya, sehingga dia merasa lapar lalu mengambil makanan temannya. Jadi di situ kita bisa analisa setiap kesalahan dari kebutuhan dasar manusia. Jadi tidak langsung langsung menjudge anak ini karena dia kelaparan, tidak punya belanja. Jadi kita mencoba menganalisa dulu dengan memberikan pertanyaan, mencari tahu kenapa kejadian tersebut terjadi. Oke. Yang selanjutnya itu contoh kasus kebutuhan dasar manusia yang kedua.
Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang dan tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, kira-kira di sini kita lihat kebutuhan dasar apa yang tidak dirasakan oleh Dinda. Jadi, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Kita lihat, kita analisa. Jawaban Dinda atas kasusnya. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Oke, kita lihat lagi posisi kontrol kita sebagai guru di dalam restitusi. Yaitu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sini, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lalu tadi guru berbuat apa? Ketika dia menjadi seorang penghukum, yaitu akan menghadik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Lalu kalau kita sebagai seorang pembuat orang merasa bersalah, mungkin akan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam. Yang untuk sebagai teman, yaitu menguatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau kita sebagai pemantau, menghukum dan mengukur. Lalu sebagai manajer, di sini posisi manajer yaitu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa siswa kita tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai? Lalu apa yang akan dikatakan oleh seorang guru kalau dia sebagai penghukum? Yaitu kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik, saya akan marah kepada kamu, saya akan menyuruh kamu untuk berdiri dan membersihkan WC. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu loh hari ini. Jadi kamu sudah dengan tindakanmu itu, kamu sudah membuat ibu kecewa sekali. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Jadi untuk sebagai teman, apa yang akan kita katakan? Mungkin kita akan mengatakan, ya sudah, nanti ibu bantu bereskan ya. Jadi itu sebagai teman. Kalau kita sebagai pemantau, apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Jadi kita tanyakan, apa yang terjadi sekarang? Apa yang sudah kamu lakukan? Mungkin itu sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, di sini kita akan menanyakan apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu telah memperbaikinya, maka kita akan menggambarkan apa yang terjadi pada dirimu. Itu apa yang akan dikatakan oleh gurunya. Apa hasilnya nanti? Kalau kita berlaku sebagai penghukum, maka siswa akan menjadi memberontak terhadap hukuman yang sudah kita berikan. Bisa jadi mereka menjadi pendendam dan menyalahkan orang lain dengan hukuman yang sudah kita berikan. Lalu kalau kita sebagai pemantau, yaitu menyembunyikan dan menyenangkan atau berbohong. Jadi di sini siswa akan menyembunyikan apa kesalahan yang sudah mereka lakukan. Lalu akan menyangkal juga karena di sini karena rasa bersalah yang kita buat kepada mereka. Lalu mereka akan berusaha berbohong juga. Lalu kalau kita sebagai teman, maka siswa kita akan bersifat ketergantungan terhadap kita. Jadi kalau mereka membuat kesalahan, mereka akan bergantung kepada kita. Jadi kalau pemantau pun mereka akan menyesuaikan bila kita amati. Jadi kalau ketika kita amati, mereka tidak akan melakukan kesalahan. Tapi kalau kita tidak mengamatinya, mereka akan bertindak
tersebut. Nah, jadi posisi yang paling bagus di sini yaitu menguatkan karakter siswa kita. Kalau kita sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah yang sudah dilaksanakan oleh siswa kita. Oke, kira-kira di sini ada beberapa kalimat. Kira-kira siapa yang mengatakan posisi kontrol mana menurut Bapak Ibu yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan berikut? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Tadi ada 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Pembuat rasa bersalah. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira di sini posisinya apa? Kamu selalu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, oke. Ayo lakukan demi saya ya. Kira-kira gimana? Teman atau pemantau? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira masuk yang mana dia? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan boleh? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini kalimat sebagai manajer ya. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kira membuat merasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Nah, kira-kira sebagai penghukum. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu merasa bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Ingat ya. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Ini sebagai teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Lalu kita merasa bersalah untuk Bapak Ibu. Merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Nah, ini sebagai manajer. Nah, jadi let's see, kita lihat ya. Oke. Begini. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat merasa bersalah. Sampai kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi saya. Nah, itu sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir, itu pemantau. Jadi kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Itu pembuat merasa bersalah. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Itu sebagai teman. Jadi ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Itu sebagai penghukum. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Ini sebagai penghukum juga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Nah, itu sebagai manajer. Oke, yang keenam. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas? Bu Pani, mengapa keyakinan kelas? Karena di sini mengapa kita tidak mengatakan peraturan kelas saja? Bedanya itu di sini keyakinan kelas untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tertulis tanpa makna. Jadi itu keyakinan kelas. Kenapa demikian? Kita lihat bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh semua warga kelas, dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan curah pendapat. Kita lihat aturan selanjutnya. Nah, ini keyakinan kelas, urutan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Di sini pertama sekali yaitu mempersilakan murid untuk bercurah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di kelas pada sticky note. Jadi mereka dibebaskan untuk mencatat apa keinginan mereka terhadap kelas mereka. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Lalu apa yang mereka inginkan, misalnya mereka tidak mau teman yang suka bercanda,
sticky note. Lalu setelah itu mereka akan mencatat dan menempel semua masukan tersebut di papan tulis. Jadi kita terima semua apa yang mereka tuliskan, kita tempel di papan tulis. Setelah itu kita kelompokkan jenis keyakinan yang sama. Jadi kita kelompokkan jenis keyakinan yang sama. Selanjutnya kita mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, di sini misalnya tidak boleh, misalnya kalimat negatifnya tidak dibenarkan bertindak bertingkah laku yang tidak benar, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan berkata-kata kotor. Misalnya di situ tidak dibolehkan berkata-kata kotor, kita rubah menjadi kalimat positif, yaitu perkataan yang baik. Nah, jadi di situ tidak ada makna kata yang menjadi yang negatif. Kalau seandainya makna kata kita negatif, maka siswa tersebut akan ada di dalam imajinasinya kalau itu kata negatif dan itu yang akan mendorong mereka yang mereka lakukan nantinya. Yang kelima yaitu anggota kelas membuat keyakinan kelas tersebut untuk ditempel dalam kelas. Jadi mereka menempelnya, menghiasnya, boleh terserah di mana bentuknya, itu dihias, lalu ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Jadi seluruh warga kelas, seharusnya di sini semua guru mata pelajaran yang masuk ke dalam kelas tersebut ikut menandatangani. Jadi semuanya setuju, menandakan persetujuan atas keyakinan kelas yang telah dibuat. Lalu kita tempel di mana semua warga kelas itu bisa melihat apa keyakinan yang sudah kita buat tersebut. Jadi mereka akan menjadi ingat kalau hal ini mereka lakukan, mereka akan melanggar keyakinan kelas nomor sekian. Lalu seperti ini contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ini sudah saya tempel juga di kelas 73, tapi bisa Bapak Ibu lihat di sana nantinya. Yang ketujuh yaitu sebuah restitusi. Nah, di sini bagaimana cara kita menghadapi, menyelesaikan masalah dari siswa yang kita temukan di dalam kelas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berdasarkan Gosen tahun 2004. Lalu bagaimana dengan restitusi itu? Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Jadi di sini kita tidak memblame anak tersebut karena sudah melakukan kesalahan, tapi kita mengajak mereka mencari solusi atas kesalahan tersebut. Di sini, ini clue dari restitusi itu sendiri. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi siswa kita akan belajar dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi kita memiliki hubungan baik lagi. Apakah masalahnya dengan temannya? Misalnya di sini, sana Andi berkelahi dengan Doni. Lalu kancing baju Andi copot semuanya. Nah, di sini kan karena dia sudah berkelahi, tentunya emosi ya Bapak Ibu. Jadi hubungan mereka akan tidak lebih baik. Kalau kita melakukan restitusi di sini, hubungan mereka akan lebih baik lagi. Nah, bagaimana solusinya? Mungkin kita minta Doni menjahitkan lagi baju, kancing baju dari Andi tadi. Nah, itu akan memperbaiki hubungan. Jadi mereka emosinya akan cooling down. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini ada tawaran yang berasal dari mereka sendiri. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, di apa yang salah. Nah, jadi mereka yang melihat sendiri apa kesalahan yang sudah mereka lakukan. Yang kelima yaitu restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakternya berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi. Yang keenam yaitu restitusi menguatkan. Yang ketujuh restitusi fokus pada solusi. Oke, bagaimana segitiga restitusi? Jadi untuk melakukan sebuah restitusi
kita mempunyai langkah-langkah yang dinamakan dengan segitiga restitusi, yaitu tindakannya yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi dalam pembelajaran. Di sini saya sudah lakukan segitiga restitusi. Kita lihat. Dia tak cetak suka. Itu mau di bawah. Oh, fotonya apa sih dia? Iko sambil. Iko. Sama apa? Jadi tidak dia punya ada test. Berarti iko sih sambil. Iko sambil ya kan deskripsi dan refleksi yang ada yang undi funny kironya ni menangkan undi sedih besar boleh santai Oke, ini video segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ada 3 tindakan di sana, yaitu menstabilkan identitas. Di sini yaitu membahas tentang kesalahan apa yang sudah siswa tersebut lakukan. Kita menstabilkannya mungkin dengan kalimat seperti ini, Bapak Ibu. Tidak masalah apa yang sudah Ananda lakukan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, karena tidak semua orang itu tidak sempurna. Jadi Ananda itu tidak apa-apa melakukan sebuah kesalahan, karena itu sesuatu tindakan yang wajar sebagai manusia. Lalu kita lakukan tindakan kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini yaitu apa yang kira-kira sudah mereka lakukan. Di sini dia merasa dia terlambat datang. Saya terlambat datang tadi, karena apa? Nah, lalu kita tanya karena apa? Karena katanya dia terlambat bangun, yang mengantarnya sudah pergi kerja. Jadi dari rumah dia harus berjalan kaki ke sekolah. Itu hal yang membuat anak kita terlambat datang ke sekolah. Lalu kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Kira-kira Ananda tahu kan? Masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kira-kira Ananda melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Jadi keyakinan kelas yang mana yang kita buat? Yang kita putuskan tadi. Oh, dia merasa ingat dia. Oh iya, datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Ternyata Ananda masih ingat dengan keyakinan kelas. Lalu kita mencarikan solusinya. Kita bagi kepada siswa kita. Kira-kira kalau dalam kondisi seperti ini datang terlambat, kira-kira solusi apa yang bisa Ananda lakukan? Mungkin di sini dia menjawab, saya akan datang, saya akan bangun lebih cepat nih, sehingga saya tidak ditinggalkan oleh kakak saya yang mengantarkan ke sekolah. Nah, jadi pilihan tersebut, janji tersebut, solusi dari masalah tersebut itu datang dari siswa kita sendiri. Nah, di situ akan timbul motivasi intrinsik yang kita harapkan dari seorang siswa. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan yang benar itu bukan karena penghargaan, bukan karena
mereka ingin suatu pernyataan, enggak, tapi mereka mempunyai motivasi yang mereka yakini di dalam diri mereka sendiri. Nah, itu tujuan dari segitiga restitusi. Oke, saya rasa demikian dari diseminasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu semua. Saya sangat mengharapkan sekali tanggapan dan pertanyaan dari Bapak Ibu. Kira-kira ada ya Bapak Ibu ya? Karena Miss Epi menjelaskannya secara yang Nanda lagi di mana? Baik, terima kasih. Luar biasa penyampaian materi dari Ibu Evi Agustin yang sangat luas dan sangat akurat. Baik Bu Evi, kita lihat fenomena yang terjadi di anak-anak kita di sekolah. Anak-anak kita ini yang di masa usianya yang masih labil, masih belum statis, belum tetap, dia sering sekali melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Jadi dari segi konsep segitiga restitusi yang Bu Evi tunjukkan tadi, kira-kira apa strategi atau langkah yang Bu Evi ambil apabila anak tersebut berulang kali melakukan kesalahan? Terima kasih Bu Evi. Langsung saja kita jawab ya Pak Paul, nanti tidak ingat lagi apa pertanyaannya karena kita mencatat juga enggak. Mungkin di sini langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Untuk kesalahan yang secara berulang, mungkin kita tidak bosan juga untuk mengulang langkah-langkah restitusi ini. Kita awali dengan menstabilkan identitas. Mungkin kita menanyakan kenapa hal ini terjadi berulang-ulang. Mengapa mereka melakukannya berulang-ulang? Mungkin kita akan mencari tahu, kita akan mengetahui apa kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari siswa tersebut. Lalu kita lanjut ke validasi juga lagi. Kita validasi tindakan yang salah tadi seperti mungkin keyakinan kelas mana, keyakinan mana yang tidak mereka ketahui, mereka langgar gitu. Jadi setelah itu menanyakan keyakinan, lalu menanyakan solusinya. Kira-kira solusi terbaiknya itu apa? Mungkin di sini kita akan kerjasama juga dengan anak-anak siswa kita. Apa solusi terbaik atas tindakan yang indisiplin yang sudah mereka lakukan? Mungkin demikian. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi jawabannya adalah dengan guru harus menggali sumber masalah dari murid. Jadi sewaktu dia masih mengulang kembali kesalahan yang terjadi beberapa waktu yang lalu, guru memberi kesempatan kepada murid untuk merefleksi diri, mengevaluasi diri, apa penyebabnya. Kemudian guru tadi mengingatkan murid untuk mencek kembali apa kesepakatan kelas yang telah dia buat bersama-sama dengan teman-teman kelas. Oke, luar biasa Bu Evi, terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semuanya. Terima kasih kembali Pak Paul atas tanggapannya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Terima kasih atas waktunya. Presentasi tadi sungguh menginspirasi bagi saya. Nah, tapi timbul sesuai dengan apa yang kita alami di kelas. Ternyata tidak satu anak yang berbuat kesalahan. Dalam satu hari itu ada 1, 2, bahkan ada yang lebih. Nah, kapan kita melakukan segitiga prostitusi ini? Apakah di dalam jam pelajaran atau di luar jam
dan apakah sekaligus kita memanggil anak tersebut? Terima kasih. Terima kasih tanggapannya Bu Ayu. Di sini flashback lagi terhadap apa yang sudah terjadi di kelas. Itu tidak satu orang siswa ternyata yang melakukan kesalahan. Bagaimana cara kita melakukan segitiga restitusi ini? Sebenarnya memang segitiga restitusi ini memerlukan waktu yang agak panjang dalam menyelesaikan sebuah masalah siswa. Di sini karena kasus anak kita berbeda-beda tentunya Bu Ayu, jadi kita selesaikan dengan segitiga restitusi satu-satu juga. Jadi tidak bersamaan karena mereka memiliki motivasi dasar mereka tadi yang berbeda pula. Nah, jadi kapan kita lakukan? Apakah sedang pelaksanaan pembelajaran? Kalau seandainya kita anggap kasus mereka itu tidak terlalu berat, mungkin kita bisa melakukannya ketika sedang anak mengerjakan latihan, itu mungkin bisa kita sambil menunggunya. Tapi seharusnya kita lakukan segitiga restitusi ini di luar jam pembelajaran. Nah, jadi di luar jam pelajaran itu akan membutuhkan waktu, mungkin kira-kira kalau seandainya yang sesuai dengan aplikasi saya di sebelumnya tentang segitiga restitusi, kita hanya memerlukan waktu 5 menit untuk masing kasus yang mungkin tidak terlalu besar untuk yang dilakukan oleh anak kita. Itu tanggapan dari saya, Bu Ayu. Oke, masih ada Bapak Ibu? Oke, demikianlah diseminasi saya diseminasi aksi nyata modul 1.4 saya pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Dan terima kasih atas kesempatan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi sudah menyampaikan diseminasinya tentang budaya positif. Untuk selanjutnya, oke, kita lihat lagi posisi kontrol kita sebagai guru di dalam restitusi, yaitu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sini, yang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lalu tadi guru berbuat apa ketika dia menjadi seorang penghukum, yaitu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Lalu kalau kita sebagai seorang pembuat orang merasa bersalah, mungkin akan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam. Yang untuk sebagai teman, yaitu menguatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau kita sebagai pemantau, menghukum dan mengukur. Lalu sebagai manajer, di sini posisi manajer yaitu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa siswa kita tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai? Lalu apa yang akan dikatakan oleh seorang guru kalau dia sebagai penghukum? Yaitu kalau kamu tidak melakukannya, saya akan marah kepada kamu. Saya akan menyuruh kamu untuk berdiri dan membersihkan WC. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu loh hari ini. Jadi kamu sudah SMP Negeri 33 Padang. Salah seorang guru saya adalah CGP Angkatan ke-9, Evi Agustin. Kebetulan di sekolah kami diadakan bimbingan teknis untuk seluruh guru dan pegawai, guru dan seluruh GTK yang ada di SMP 33 selama 2 hari, tanggal 26 dan 27 Oktober tahun 2023. Dan salah satu materi yang dibicarakan adalah segitiga restitusi dan juga keyakinan kelas yang pematerinya dipercayakan kepada salah orang CGP kami, yaitu Evi Agustin. Di dalam kegiatan tadi saya melihat CGP ataupun program guru penggerak ini sangat bermanfaat untuk
salah seorang guru yang ikut dalam CGP itu, dan juga akan ditularkan kepada seluruh guru yang ada di sekolah kita. Jadi segi 3 restitusi itu kalau dalam sebetulnya juga sudah ada sebelum ini cara-cara yang seperti itu, tapi lebih dipertajam dengan adanya program guru penggerak. Bagaimana seorang guru bisa memecahkan masalah siswa dengan cara memulangkan kepada anak. Kalau ada seorang siswa yang bermasalah, dipanggil, kemudian ditanya kepada yang bersangkutan, apakah Anda melanggar aturan yang ada di sekolah? Kalau jawabnya iya, apa kira-kira solusi, apa kira-kira penyelesaiannya untuk supaya tidak diulang lagi, dan juga siswa yang lain juga tidak berbuat yang sama, yang pada akhirnya siswa mengerti dengan apa yang sudah disampaikan, sehingga untuk masa akan datang tidak akan melanggar aturan lagi. Kemudian mengenai keyakinan kelas, seluruh siswa bersama guru setiap mata pelajaran itu membuat suatu aturan yang disepakati bersama dan dipatuhi secara bersama, sehingga apapun yang terjadi, misalnya siswa tidak sesuai dengan aturan, berbuat di luar aturan, ditanya kepada yang bersangkutan apakah tindakannya itu sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Kalau memang tidak, tentu dia akan tahu sendiri bahwa dia sudah melanggar aturan bersama yang sudah kita sepakati bersama. Yang artinya dari kedua materi ini, kami selaku kepala sekolah melihat memang program guru penggerak ini sangat bermanfaat kepada, kalau dapat, seluruh guru yang memenuhi syarat, dan juga bagi guru yang baik PNS maupun yang honor yang sudah lebih dari 5 tahun mengabdi di suatu sekolah, kalau dapat seluruhnya ikut seleksi, ikut ambil bagian, mengisi atau mendaftarkan diri untuk ikut CGP, karena saya melihat itu sangat bermanfaat. Apalagi banyak hal-hal yang penting, yang baru, yang belum diketahui selama ini oleh guru yang bersangkutan. Dengan adanya program CGP ini, guru-guru bisa lebih berkualitas, sehingga pembelajaran di dalam kelas pun akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian di sekolah kami sudah ada beberapa orang yang sudah selesai sampai yudisium. Angkatan pertama ada 1 orang, angkatan keempat ada 1 orang, kemudian angkatan 8 juga sudah ada 1 orang. Dari apa yang sudah kami lihat dari guru-guru penggerak yang sudah lolos, yang sudah selesai yudisiumnya, itu bisa memberikan mengajak ataupun menularkan apa yang didapatnya kepada guru-guru yang lain yang ada di sekolah, walaupun beliau-beliau ada yang sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk ikut karena usia, tetapi belum mengerti dengan apa yang ada pada guru penggerak itu. Dengan adanya acara kita tadi, BIMTEK, yang diberikan kesempatan kepada guru CGP untuk memberikan pengalamannya ataupun apa yang diketahui yang didapatnya selama pendidikan guru penggerak, diberikan kesempatan untuk mengisi beberapa jam dalam kegiatan pada hari ini. Banyak di antara guru-guru yang walaupun senior tetapi tidak guru penggerak, banyak yang baru mengetahui, oh ini rupanya yang guru penggerak seperti ini, rupanya guru penggerak itu, dan semuanya mengatakan sangat besar manfaatnya dengan adanya program guru penggerak. Dan selama dari angkatan 1, angkatan 4 juga sudah ada di sekolah kita, juga angkatan 8 dan angkatan 9. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang kita akan dorong guru-guru yang belum ikut CGP, kalau masih memenuhi syarat, diwajibkan untuk ikut seleksi, untuk ikut mengisi atau mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak atau CGP, sehingga di sekolah kita akan sangat banyak guru penggerak yang mengetahui nantinya
apa saja yang dipelajari selama pendidikan CGP ini, sehingga pada akhirnya, pada gilirannya proses belajar dan mengajar nanti akan berkualitas seperti itu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, saya perkenalkan diri saya, nama Nanda Eva Wandri, guru SMP Negeri 33 Padang. Tadi baru saja saya menyimak diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Miss Evi Agustin, calon CGP Angkatan 9 Kota Padang. Dari penyampaian pemaparan beliau yang sangat jelas dan betul itu, saya menjadi mengenal istilah restitusi, segitiga restitusi. Di mana di situ ada disinggung masalah penanganan, bagaimana menangani siswa, pembentukan keyakinan kelas, kemudian bentuk-bentuk hukuman atau sanksi yang diberikan kepada siswa. Ada 5 posisi kontrol yang dapat yang dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, saya mendengar tadi ada penghukum, guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai manajer, dan guru sebagai pemantau. Nah, dari sekian yang disampaikan tadi oleh Mas Evi, saya merasa posisi saya berada pada guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang kadang-kadang saya juga berada pada posisi yang membuat masalah. Tapi dari pemaparan Mas Evi tadi, sehingga membuat saya menjadi merefleksi diri saya sendiri. Ternyata selama ini penanganan saya terhadap siswa yang bermasalah atau kasus yang bermasalah terhadap siswa itu masih jauh dari kelaziman dan keharusan. Demikian saja tanggapan saya terhadap diseminasi yang sampai dari Mas Evi. Semoga bermanfaat. Dan kepada Mas Evi, terima kasih atas pemaparannya. Saya ucapkan terima kasih karena dapat menambah wawasan saya dan pengetahuan saya. Assalamualaikum.